Ke-70, Ayam Ingkung dan Api Cemburu. Terlepas malu dan kejadian tadi, kunjungan ke desa yang dimaksud sama Mas Hamad tetap dilakukan. Jadi ceritanya ini memang untuk survei dari pondok. Selain Gus Hanan, Hamad, Baby dan Dijah, ada satu ustadzah lagi yang memang sudah senior untuk ditugasi taklim di sini. Jadi sebuah program dari pondok. Konon kisah ini sampai di telinga Pak Kiai Rozak dan beliau prihatin. Jadilah dikirim juga seorang ustadzah yang akan ditugasi seminggu sekali bersama Ustadz Hamad. Bedanya, si ustadzah ini nantinya akan datang ke desa ini diantar suaminya. Jadi ya, gak barengan Ustadz Hamad juga sih. Ini hanya sebuah survei ustadzah itu. Tahu gak jalanan ini Ustadzah Cindy? Tanya Gus Hanan. Ia menyetir dengan tenang sementara Hamad duduk di sampingnya. Insya Allah sih, gak tahu Gus. Hehehe. Tapi mungkin suami saya tahu. Soalnya dulu, katanya pernah juga ke desa ini, tapi mental. Hehehe. Ucapan Ustadzah Cindy ini membuat Baby tergelitik. Apa maksudnya mental itu? Maksudnya US? Ya, karena mungkin cowok sama cowok ya. Kan pendekatannya beda. Jadi suami saya diusir gitu aja di hari pertama dia mau dakwah masuk ke sana. Ho. Terus? Jadi ini udah pernah dilakukan. Tapi gak mempan gitu ya? Ceritanya? Ulang Baby, takutnya dia yang salah paham. Tapi gini Beb, mungkin kita juga bisa belajar dari yang dulu. Jadi kita approach dengan cara yang berbeda. Biar dapat respon positif dari tuan rumah. Kan bagaimanapun kita ini pendatang. Kalau kita ujuk-ujuk ngasih dakwah, kalau A salah, B salah, A haram, B haram, dan kita ini pendatang yang tidak disukai sama penduduk di sana. Ya gak akan didengar juga. Siapa kita? Jelas Gus Hanan serius. Dijah sejak tadi mengamati saja. Sesekali ia melirik ke jendela. Si perempuan yang Mas Hamad temui itu, si Rosita itu. Apa dia nggak berdakwah juga di sini, Mas? Tanya Baby perlahan. Ustazah Cindy menengok begitu Baby mengucap nama itu. Ustazah Rosita. Beb, itu dia Ustazah panutan loh. Masih muda. Tapi Masya Allah orangnya. Seperti Ustazah Cindy memperbaiki cara Baby yang salah mengucap nama. Dalam hati sih, ya deh yang baik dan udah jadi Ustazah. Oh, iya. Ustazah. Baby membenarkan biar pada lega aja dah. Susah ya yang bukan Ustazah. Kalau manggil Ustazah harus ada embel-embelnya. Kan sebenarnya arti kata Ustazah adalah guru perempuan. Lah Baby kan gak kenal dan gak pernah diajar juga sama si Rosita itu. Jadi mana ia tahu kan? Misal kayak Baby bertemu dengan seorang guru senior yang ia secara tak sengaja berpapasan. Mana Baby tahu kalau harus memanggil pria itu Pak Guru, plus Baby juga bukan muridnya. Gitu gak sih? Konsepnya. Tapi ya entahlah. Apa ini karena Babynya yang sensi? Iya, sebelumnya beliau sudah coba. Tapi belum membuahkan hasil. Ya karena itu. Karena targetnya berbeda dengan apa yang ia hadapi sebelumnya. Kan begitu ya biasa Ustadz ya. Kita jodoh-jodohan, pintar-pintaran ngambil hati. Intinya kalau kita sudah bikin orang itu suka sama kita, omongan kita akan didengar. Penjelasan Ustazah Cindy ini ada benarnya juga. Dan Baby setuju 100%. Benar. Jeti. Kapan mulainya? Ngajar di sini Mas. Ini aja udah setengah jam naik mobil, dan jalanan ke tempat ini hanya muat dilewati satu mobil aja. Berbatu dan campuran tanah. Kanan dan kirinya lahan tebu yang lebat. Dan sesekali ada kebun sawit atau beberapa kebun buah seperti kelapa, pepaya, dan cabai. Padat kebun. Dan ini adalah jalur satu-satunya menuju tempat itu. Jauhnya udah kayak apaan coba? Udah gak macet. Jalanannya lurus doang, dan gak nyampe-nyampe udah setengah jam lebih. Kalau perempuan jalan sendirian ke sini. Malam-malam. Bahayanya parah banget sih. Insya Allah minggu depan. Balas Mas Hamad atas pertanyaan istrinya. Mereka tiba di sebuah rumah yang memiliki pekarangan yang sangat luas. Ada beberapa kandang binatang di setiap sisi, sepertinya ayam atau bebek. Yang jelas hewan peliharaannya sedang tak ada. Fix sepertinya bebek. Karena kan bebek diangon. Masya Allah. Mari. Mari masuk.
Ucap seorang perempuan saat melihat kehadiran semua orang di halaman rumah itu. Baby bisa lihat kalau Hama tersenyum. Lalu karena saling tatap dengan Baby, senyum itu langsung pudar dengan sendirinya. Hidih! Terus maksudnya apaan gitu? Mereka dipersilahkan masuk ke sebuah rumah yang menurut Baby cukup besar. Seanjang mata memandang. Rumah ini dipenuhi banyak kaligrafi unik. Sepertinya buatan sendiri. Karena Baby tak pernah melihatnya sebelumnya. Jamuan si tuan rumah luar biasa mewah juga. Ada nasi kuning dan ayam ingkung. Di sebuah nampan besar, lalu buah-buahan dan minumannya sudah tersedia beberapa macam jenis minuman manis. Mulai dari wedang jahe, kopi, dan teh manis. Ini sih menurut Baby adalah jamuan lengkap bin komplit. Semuanya makan bersamaan, ya karena nampannya besar juga. Ada 2 ayam ingkung. Ayam ingkung adalah sejenis hidangan ayam kampung yang dimasak secara utuh setelah dibersihkan menyeluruh, lalu dibacem dan dibumbui. Baru dipanggang. Ada juga hidangan lain seperti sambal goreng kentang, telur balado, dan urap-urap. Ini mewah. Dan lezat. Ada sambalnya juga yang nendang, kerupuk yang mantul. Tapi pikiran Baby Jetty melayang ke Yaman. Kok bisa ke Yaman? Apa di Yaman ada jenis ayam ingkung seperti ini juga? Nope. Jawabannya tidak sama sekali. Tapi ia Jetty teringat dengan ucapan Ning Ningrum kala itu. Kalau suamimu masuk-masuk ke daerah, ikut toh. Ikut harga mati. Karena gadis-gadis di desa-desa kadang pesonanya luar biasa mantuliti. Apakah ini yang ia maksud? Kayaknya iya. Lah kalau begini caranya. Baby mesti ikut dong kalau Hamad kesini. Mana jauh banget lagi. Aduh. Malam-malam ngelewatin kebun itu. Duh. Apa gak jadi pikiran yang kemana-mana? Kalau ada begal gimana? Mau minta tolong siapa? Rasanya Baby ingin merayu Hamad agar mengurungkan rencananya saja. Ini terlalu berbahaya. Dan mereka manten yang baru beberapa tahun bersama. Masa iya? Naudzubillahi min zalik, mesti pisah lagi. Pikirannya sudah aneh-aneh. Dari sini Baby juga bisa lihat betapa sang tuan rumah, yang anehnya tinggal sendiri di sini, memperhatikan Hamad dengan lebih ekstra. Seperti saat ia memberikan lap untuk tangan selalu ke Hamad dulu, memberi minuman. Ke Hamad dulu, si perempuan itu juga memperhatikan Hamad kalau sedang diam. Ia akan lagi makan. Jetty pada diam deh. Fix ini mah. Mending Baby berusaha membatalkan saja. Ustazah Rosita. Jetty enaknya saya kesini lagi kapan ya? Terus lokasinya di mana enaknya untuk taklim? Tanya Ustazah Cindy antusias. Makanannya memang sudah habis saat ini, lalu dia bertanya hal seperti ini. Kok ngebet kali? Ya semakin cepat semakin baik. Soalnya di sini sudah memprihatinkan anak mudanya. Tapi masalahnya adalah, gimana cara ngegiring mereka? Saya bicara aja gak direspon sama mereka. Keluh Ustazah Rosita. Ada baiknya. Ini saran saya aja ya. Dia mati dulu. Itu tugas kita hari ini. Menentukan kapannya itu mudah. Gus Hanan menjawab dengan bijak. Lalu matanya melirik ke Dijah. Iya. Lagi jaim ceritanya. Uhuy. Setelah makan usai, mereka diajak berkeliling kampung. Ya nggak keliling juga sih, lebih ke rumah kepala desanya. Ustazah Rosita memperkenalkan Hamad, Gus Hanan dan Ustazah Cindy ke sang kepala desa. Oh, ya. Terima kasih atas kedatangannya. Ucap si kepala desa, dan mengajak mereka masuk ke dalam ruangannya. Sementara Baby dan Dijah duduk di luar kantor itu, sambil memperhatikan halaman kantor ini yang asri. Dijah juga sepertinya setengah melamun ke satu titik. Baby, kamu gak masuk? Tanya Hamad muncul lagi di pintu. Masuk? Apa aku diinginkan di sana? Hiks. Walau lagi ngegalau, aku harus tetap jaga image. Jangan sampai aku dicap ngambekan. Enggak mas. Jawab Baby tegas. Hamad memandangnya cukup lama. Lalu melihat ketepatan jawaban Baby barusan. Ia mengangguk lagi. Lalu pria itu masuk lagi. Jah, kamu ngapain sih? Pakai ngelamun segala. Protes Baby. Kenapa Dijah gak berhenti melihat ke satu titik? Gak ngelamun ya? Di sana itu.
Ada anak perempuan yang ngumpet di balik semak. Ucapan Dijah itu membuat baby heran. Heh, gak salah Jah. Tadi kelihatan sama aku, dan aku liatin balik. Dia ngumpet lagi sambil ngintip-ngintip takut. Kayaknya ini anak abis dipukulin deh, kok merah-merah badannya. Entah bagaimana ceritanya. Dan orang-orang di dalam rapatnya lama benar di kantor kepala desa. Baby dan Dijah berhasil membuat anak yang ngumpet itu keluar dari semak dan bercerita. Baby melihat tangan anak itu yang banyak bekas luka sayatan di tangannya. Apa ini? Apakah ini berhubungan dengan? Ia bahkan tak sanggup melanjutkan. Karena menurutnya ini sangat ekstrim. Ya Allah Jah. Gumam Baby begitu membalik betis anak umur 12 tahun itu. Namanya Putri. Dan tubuhnya banyak bekas luka sayatan. Kenapa sih? Rasanya malah diri Baby sendiri yang seperti tersayat. Putri, kamu gak sakit? Ini kok banyak bekas lukanya? Tanya Dijah lembut. Si anak 12 tahun itu menggeleng pelan. Sepertinya sosoknya sudah percaya dengan Baby dan Dijah. Gak sakit. Tapi kalau diginiin enak. Malahan. Jawabnya polos. Baby dan Dijah saling pandang. Lalu tiba-tiba anak itu melirik ke arah pintu dan dia berlari kabur. Jetty ternyata si kepala desa. Rosita, Yua Cindy, Hamad dan Gus Hanan sudah muncul di sana. Memandang ke arah mereka dengan heran. Dijah berpegangan dengan Baby. Lututnya lemas sekali saat ini. Kenapa kamu Jah? Bisik Baby panik. Kamu gak sadar dengan arti semua itu? Ada apa dengan anak itu? Baby menggeleng, gak paham juga. Dijah berbisik. Dan Baby terkesiap. Lututnya juga ikutan lemas. Sementara rombongan itu mendekat ke arah mereka. Hamad khususnya. Tampangnya khawatir. Ya Allah Jah. Masa sih? Kan ini masih kecil anaknya. Bisik Baby semi histeris. Yang aku takutkan begitu. Balasnya. Kalian gak apa-apa kan? Tanya Hamad memeriksa Baby. Ia menyentuh pipi Baby yang memang kini Jetty memucak. Matanya juga seperti orang syak. Kamu gak apa? Baby menggeleng. Kami gak apa-apa Ustadz. Tapi desa ini yang gak baik-baik saja. Balasan Dijah itu membuat Gus Hanan ikutan nyambung. Ya karena dua orang itu yang paling dekat. Ustadz Cindy dan Rosita sedang bicara di tempat yang lumayan jauh. Apa maksudnya? Lalu Dijah yang menjelaskan. Ada anak kecil tadi bersembunyi di sini. Badannya penuh luka. Mereka kabur begitu kalian kelihatan dari pintu. Jelas Dijah dengan tenang. Tapi wajahnya masih tertuju ke arah anak itu kabur tadi. Terus kalian mau ngapain kalau gitu? Tanya Gus Hanan seperti khawatir. Mem. Bentar deh. Coba disusul. Biar Gus Hanan dan Ustadz Hamad di sini aja. Tolong biarkan saya sama Baby aja. Anak tadi mau dekat ke kami. Tapi begitu kalian keluar dari pintu, dia langsung kabur. Jetty. Dijah konsentrasinya buyar. Karena sosok anak yang tadi bersembunyi di tempat lain tadi. Kabur lagi. Sebentar. Dijah lalu ngibrit begitu saja. Ih. Bahaya. Beb dia mau kemana? Itu temennya Beb. Gus Hanan yang panik. Baby hanya berdeham. Kok pak suami saya nggak ada panik-paniknya ya? Wajahnya masih datar sedatar jalanan tol yang lurus terus gak belok-belok. Aku juga mau nyusul mas. Silahkan kalau ada kesibukan. Biar aku yang urus ini Dijah. Permisi. Ucap Baby penuh penekanan. Dia berjalan cepat ke arah Dijah yang sudah berhenti dan sedang berjongkok di satu tempat. Baby menoleh. Bahkan Hamad sekarang sudah menoleh ke belakang ke arah si Rosita itu. Yang masih memandang panik ke arah mereka hanya Gus Hanan. Hiks. Aku mau mas Hamad bucinnya kayak Gus Hanan. Hiks. Jah, gimana? Tanya Baby ikutan jongkok, lalu ia menilik ke depan. Di banyak semak itu bukan hanya anak yang tadi. Tapi ada dua lainnya. Sama-sama masih kecil, perempuan dan satu lelaki, dan tangannya banyak bekas siletan seperti sebelumnya. Ya Allah. Kamu kenapa sayang? Ucap Baby refleks begitu melihat kondisi anak itu. Si tiga anak yang ngumpet itu bingung dan saling tatap. Seperti mereka sedang bicara satu sama lain. Bilang enggak.
Sama ayah dan ibu. Ucap salah satu yang paling kecil. Jujur saja. Kedua perempuan dewasa yang tadinya berjongkok langsung lemas. Mereka sampai ngedeprok di lantai. Dan duduk lemas begitu saja mendengar ucapan anak-anak itu. Maksudnya, kan gak mungkin orang tua melukai anaknya sendiri. Apalagi lukanya seperti ini. Mencurigakan sekali. Kok bisa sayang? Tanya Dijah lemas. Semuanya menaikkan bahunya. Kapan ini? Dilakuinnya sama ayah dan ibu. Terakhir kapan? Tanya Baby. Malam Jumat. Itu ucapan si anak terkecil tadi lagi. Jadi anak ini anak yang berani juga ya. Berani menjawab. Baby bingung dan dia seperti mau menjawab dengan sebuah pertanyaan lagi. Tapi Dijah menahan. Waktu malam Jumat. Ayah dan ibu juga gini. Terus ngapain lagi? Tanya Dijah perlahan. Seperti ia sedang mengolah dengan perlahan kalimatnya. Dan seperti sedang mengorek informasi. Ia bahkan membuka lengan bajunya. Memperlihatkan sebuah luka lumayan besar di sana yang belum hilang. Kakak juga sama. Tapi bisa sembuh. Kalian. Kalau bilang ke kakak nanti sembuh kayak kakak. Rayu Dijah lagi dengan senyum getir. Ayah sama ibu. Sama yang lainnya masuk ke kolam. Terus mati lampu. Baby sebenarnya syak. Tapi dia berusaha tegar. Terus? Gimana lagi? Terus kami disuruh tidur. Nanti bangunnya udah begini. Udah luka banyak. Ada lain? Selain luka. Si anak kecil itu menggeleng. Tapi satu anak perempuan membuka mulutnya. Seperti mau bicara. Kamu ada lagi yang lain. Baby melihat si anak perempuan itu. Dan tahu anak itu mau bicara. Apa nak? Sayang. Apalagi yang sakit? Di bawah sakit. Terus, merah-merah semuanya. Badannya. Ucapnya mencicit pelan dengan menunduk. Ya Allah Jah. Gumam Baby dengan takut. Dijah juga sama takutnya. Mereka menebak hal yang tidak-tidak. Dan syak sendiri. Satu lagi, nama orang tua kalian siapa? Di mana rumahnya? Tanya Dijah penuh harap. Pak Ranto dan Bu Rini, rumahnya di dekat kebun pepaya di sana. Di dekat sumur tua. Kolamnya juga dekat sana, di belakang rumah. Oh, ya nak, nanti kakak bantu kalian ya. Kalian pulang dulu ke rumah. Baby berucap dengan lembut. Lalu saat tiga sosok anak kecil itu sudah tak ada. Mereka menangis dalam diam. Kamu menebak apa yang aku tebak juga, Beb? Baby mengangguk. Ya Allah Jah, kok tega sih? Ini desa apaan? Desa setan?